Oke, selamat sore saya ucapkan kepada Ibu Grace Stella Ariska Butar-Butar, selaku Relationship Manager Sentra Bisnis Retail Bank Negara Indonesia atau BNI Tanah Abang. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Sore Mbak Vio, sehat. Mbak Vio gimana kabarnya? Tuhan juga sehat Bu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih Bu ya kepada Ibu Grace yang sudah bersedia menerima undangan saya untuk wawancara singkat nih Bu mengenai bagaimana BNI berkarya di masyarakat sebagai BUMN yang senantiasa hadir di masyarakat. Terima kasih sekali ya Bu ya sudah menyanggupi undangan saya Bu. Iya, Mbak Vio, sama-sama. Oke, berhubung hari ini sangat cerah nih Bu ya, sepertinya enak, sepertinya wawancara ini akan semakin nyaman sepertinya ya Bu ya kalau kita bawakan dalam suasana yang agak santai sedikit boleh ya Bu? Ya, Mbak Vio. Oke, Bu Grestella kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan dulu sedikit mengenai dirinya Bu, mulai dari, posisi saat ini di BNI dan sudah berapa lama berkarya di BNI Bu? Ya, untuk perkenalan singkat, perkenalkan nama saya Grace Stella Rizka Butar-Butar. Saat ini saya bekerja di Bank Negara Republik Indonesia, Bank BNI, sebagai Relationship Manager di Sentra Bisnis Retail Tanah Abang. Wah, luar biasa sekali Bu. Berarti Ibu sudah lumayan sudah bisa dibilang lumayanlah Bu ya, mengenal mengenai BNI, sudah, sedikit banyak tahu sepak terjang BNI di kehidupan pelayanan masyarakat ya Bu ya? Tahun Mbak Vio kerja di Ya. BNI. Wah, tapi tetap saja Bu, sudah luar biasa kalau bagi saya Bu. Oke, kalau begitu, saya percaya nih kalau Bu Grace Stella pasti sangat memahami, eee, sisi seluk-beluk dari BNI sendiri. Boleh dijelaskan secara singkat nggak Bu, profil singkat BNI mulai dari visinya apa, misinya apa, kemudian apa saja nilai-nilai yang dianut BNI sebagai BUMN dalam melayani masyarakat? Sebenarnya kalau kita ngomongin historisnya BNI itu dia berdiri tanggal 5 Juli 1946. 5 Juli kemarin BNI udah 75 tahun nih Mbak Vio berkarir menjadi salah satu perusahaan milik negara di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya visinya Bank BNI? Visinya Bank BNI itu menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Sedangkan misinya yang pertama memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang keenam menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Nah, untuk mencapai visi dan misinya BNI, kita sebagai insan BNI kita punya nih Mbak Vio 4 nilai budaya kerja BNI. Yang pertama profesionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga orientasi pelanggan, yang keempat perbaikan tiada henti. Sedangkan itu kita juga punya 6 nilai perilaku utama insan BNI. Yang pertama meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, jujur, tulus, dan ikhlas. Yang ketiga disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Yang keempat memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis. Yang kelima senantiasa melakukan penyempurnaan. Yang terakhir kreatif dan inovatif. Seperti itu Mbak Vio nilai-nilai kita, mungkin sejarah singkatnya BNI. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya, nilai-nilai yang dianut oleh BNI. Tadi mulai dari visi misinya, kemudian sampai membahas tentang nilai budaya kerja dan nilai perilaku utama insan BNI. Dan, menurut saya sih, Bu, ya, nilai-nilai ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh instansi saya dan, jati diri saya sebagai seorang ASN, Bu, di Kemenkumham. Kalau boleh tahu nih, Bu, ya, terkait kalau kita membahas mengenai nilai budaya kerja nih, Bu. Nah, dari nilai yang pertama, nilai profesionalisme. Boleh nggak, Bu, dijelaskan secara singkat, apa sih bentuk profesionalisme BNI sebagai suatu organisasi dalam memberikan layanan publik?
Mungkin salah satu aksi nyata atau contoh nyata dari implementasi 4 nilai budaya kerja BNI yang mungkin juga saya lakuin ya ini Mbak Vio. Yang pertama ada profesionalisme. Gimana sih caranya kita profesional? Gampang sih, yang pertama profesional itu kita kerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP, kemudian kita datang tepat waktu di tempat kerja. Nah, kemudian kita juga punya nilai integritas. Jadi ketika kita memberikan servis atau sedang bekerja, gimana sih cara kita menerapkan nilai integritas itu? Yang pertama itu seperti tidak menerima gratifikasi atau tips dari berbagai macam pihak. Kemudian juga kita jujur, tulus, sama ikhlas ketika kita kerja. Kemudian ada nilai orientasi pelanggan, bagaimana caranya kita berhubungan dengan para nasabah, dengan para debitur, itu orientasinya menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapin. Kemudian ada nilai continuous improvement atau perbaikan tiada henti, di mana ketika kita nggak berhenti nih Mbak Vio, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, gimana sih caranya kita ikut juga mengembangkan diri, menyelesaikan permasalahan atau tantangan tersebut. Jadi kita menjadi pribadi yang selalu berkembang seperti itu ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan atau sebuah kondisi yang menantang untuk kita. Seperti itu, Mbak Vio. Wah, luar biasa sekali ya nilai-nilai yang dianut oleh BNI ini, Mbak. Maaf, Bu. Oke, saya tertarik nih Bu, ketika kita tadi membahas tentang continuous improvement atau perbaikan tiada henti. Kalau mengenai perbaikan tiada henti kan Bu kita identik tuh Bu, akrab sekali dengan yang namanya pelatihan atau pengembangan kepegawaian. Nah, saya pengen tahu dong Bu lebih jelasnya lagi kalau BNI ini dalam memberikan pelatihan atau pengembangan kepada insan BNI seperti apa ya Bu ya, dalam bentuk apa misalnya? Kalau continuous improvement sih banyak ininya ya Mbak Vio, banyak jenisnya, banyak aksinya seperti itu. Mungkin salah satu yang menjadi contoh adalah pelatihan tentang gratifikasi nih Mbak Vio. Tiap bulan kita punya pelatihan yang diberikan oleh manajemen tentang bagaimana sih kita menyikapi perilaku-perilaku nasabah, perilaku debitur, atau perilaku mitra kerja BNI yang lainnya yang kemudian bisa mengindikasikan adanya terjadi gratifikasi. Apa aja sih derajat gratifikasi di BNI, kemudian apa aja sih dampak, impact, maupun nanti sanksi yang akan diberikan kepada BNI kalau menerima gratifikasi. Nah, pelatihan-pelatihan itu biasanya emang kita lakukan tiap bulan itu sebagai bukan cuma sebagai reminder sih Mbak Vio, tetapi bagaimana para insan BNI juga mengimplementasikan seperti itu di dalam kehidupan bekerjanya untuk menghindari praktek-praktek gratifikasi seperti itu. Nah, hal itu juga merupakan salah satu bentuk kepedulian manajemen sih Mbak Vio untuk terus mengembangkan insan-insan BNI supaya paham dan care tentang isu-isu gratifikasi yang sering banget terjadi di BNI seperti itu. Oh, menarik sekali ya Bu ya, pelatihan-pelatihan atau pengembangan karakter yang sudah digalakkan oleh BNI. Nah, tadi saya juga meng-highlight poin ketika insan BNI menerima bentuk gratifikasi akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi apa sih Bu yang diberikan oleh BNI ketika terjadi tindak pelanggaran penerimaan gratifikasi atau yang lebih parahnya lagi malah menarik pungutan liar atau pungli terhadap nasabah? Iya Mbak Vio, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang sanksi itu kan tergantung dengan derajat bagaimana seberapa berat sih perilaku atau tindakan yang telah dikeluarkan oleh insan BNI tersebut. Biasanya sih untuk yang pertama pasti kita kasih surat peringatan, kemudian naik menjadi surat teguran sampai nanti ketika emang sudah dalam derajat yang benar-benar berat akan dimasukkan langsung ke surat pemberhentian seperti itu atau SP3. Seperti itu sih Mbak Vio sanksi-sanksi yang ada di BNI. Selain itu juga mungkin kita juga ada sanksi di mana sanksinya ketika si insan BNI tersebut tidak bisa ikut promosi seperti itu. Itu juga merupakan salah satu sanksi dari manajemen kepada kita supaya maksudnya aware nih dengan apa sih kenapa sih sanksi itu diberlakukan seperti itu. Supaya kita jangan mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar dengan SOP-nya BNI. Seperti itu.
Wah, luar biasa ya Bu ya sanksinya. Berarti BNI dengan menegakkan sanksi seperti ini, berarti BNI benar-benar tidak main-main ya Bu ya dengan yang namanya pungutan liar atau gratifikasi atau segala Benar. bentuk korupsi dalam bentuk apapun ya Bu ya. Saya sangat Iya benar. salut nih Bu dengan apa namanya dengan integritas yang dimiliki oleh BNI sebagai suatu organisasi. Tadi kan kita berbicara Bu kalau BNI itu sudah berdiri 75 tahun lamanya ya Bu ya. Iya benar Mbak Vio. Ya, dalam 75 tahun berdiri sebagai suatu organisasi BUMN yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, pastinya tidak luput dari banyak sekali masalah atau tantangan yang dihadapi kan ya Bu ya. Iya Kalau benar. dari Ibu Grace sendiri nih Bu, apa saja sih Bu tantangan yang dihadapi oleh BNI sebagai organisasi dalam memberikan pelayanan publik? Dan apa saja sih strategi yang dilakukan oleh para insan BNI nih Bu dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Sebenarnya kalau kita melihat sih ada banyak banget nih Mbak Vio tantangan-tantangan yang kemudian hadir. Seperti saat ini pun nih kondisi pandemi ketika kita harus WFH WFO itu juga merupakan salah satu tantangan sih kita bagi kita insan BNI. Terlihat kita sekarang juga lebih sulit nih ketika harus melakukan servis kepada debitur, nasabah maupun pihak mitra kerja BNI lainnya kayak gitu. Tapi yang namanya emang kondisi kayak gini ya kita sebagai insan BNI ya dipaksa untuk bagaimana sih caranya kita adapt dengan kondisi seperti ini, seperti itu. Dengan mungkin adanya kebijakan WFH WFO kayak gitu, kita juga meningkatkan sinergi dengan teman-teman kantor kita mungkin ketika kita sedang WFH, kemudian ada beberapa teman kita yang WFO, bagaimana nih kita meningkatkan sinergi untuk mencapai goals harian kita seperti itu atau untuk meningkatkan layanan kita terhadap nasabah, terhadap debitur, seperti itu. Balik lagi sesuai dengan 4 nilai kerja budaya BNI, bagaimana sih kita memunculkan continuous improvement itu. Jadi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah itu kita juga improve diri kita sendiri supaya kita jangan stuck di satu momen, di satu kondisi yang ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa nih solusinya? Seperti itu sih Mbak Vio, gimana caranya kita menanggapi atau menghadapi tantangan saat ini sih yang hadir. Oke, baik sekali, Bu. Berarti BNI senantiasa ya, Bu, ya menekankan nilai continuous improvement. Di mana kalau yang saya tangkap nih, Bu, dari pembicara kita kali ini, BNI itu melihat tantangan sebagai suatu apa ya namanya? Peluang ya, Bu, ya, peluang untuk untuk pengembangan diri. Jadi Benar. dengan berupaya menyelesaikan masalah atau tantangan yang ada, kita juga sebagai insan BNI bisa meningkatkan kompetensi diri menjadi lebih baik ya Bu ya. Luar luar Benar. biasa sekali nih Bu, sudut pandang BNI melihat suatu tantangan. Oke, tadi kan tantangan yang pertama Bu mengenai kesulitan menghadapi debitur dan kreditur dan di masa pandemi ini Bu. Kalau apa saja sih Bu nih biasanya kesulitan yang dihadapi dalam menanggapi debitur dan kreditur? Bisa dari perilakunya atau request-nya kepada BNI sebagai penyedia jasa. Boleh diceritakan sedikit nggak Bu, kesulitan yang dihadapi? Sebenarnya mungkin seperti ini sih Mbak Vio ketika sedang ada layanan seperti itu ketika kita ada di rumah debitur menghubunginya di jam-jam makan siang karena kan kita text time juga ya untuk melakukan servis seperti itu membutuhkan waktu yang lebih lama ketika kita sedang nggak berada di kantor Mbak jadi emang untuk kegiatan monitoring dan checking itu lama itu sih kemudian kendala-kendala yang kita temuin di masa pandemi ini ketika kita sedang servis juga ke nasabah atau debitur. Seperti itu sih Mbak Fia tantangan yang kita temui di masa pandemi ini. Oke. Nah, ketika menghadapi tantangan tersebut, Bu, strateginya apa nih, Bu, dari pihak BNI-nya sendiri, Bu? Soalnya saya nih sebagai salah satu nasabah BNI juga sering kali Bu seperti itu menghubungi di luar jam kantor atau sudah mepet-mepet waktu closing begitu. Gimana Bu yang dilakukan BNI? Sebenarnya sih kalau untuk bagaimana menghadapi, balik lagi sih kita memberikan edukasi dan pengertian kepada teman-teman nasabah atau teman-teman debitur. Tapi kalau emang kita bisa menyelesaikan problemnya sih ya kita usahain ya Mbak Vio untuk kita selesaikan
problem-problemnya, either itu apakah ada kendala, apakah ada yang mereka butuhkan, seperti itu sih. Tapi emang balik lagi adalah masalahnya yang tantangan saat ini kan adalah waktu yang lama ya Mbak ya, gara-gara kita ya juga split operation mungkin kayak gitu ya. Balik lagi sih gimana caranya kita dealing lah dengan debitur, caranya kita bernegosiasi kembali dengan debitur terkait dengan layanannya itu tersendiri. Oke, berarti di sini strategi utama BNI sangat mengedepankan terkait komunikasi, bagaimana Iya, mengkomunikasikan segala benar. segala SOP yang dimiliki oleh BNI kepada nasabah ya, ya Bu ya. Wah, Iya, benar. luar biasa sekali nih Bu. Oke, tadi kita sudah berbicara nih Bu mengenai nilai-nilai yang dianut BNI dan nilai-nilai tersebut diterapkan dalam menghadapi tantangan yang ada selama 75 tahun BNI berdiri dan strateginya apa saja. Nah, saya sangat apa ya Bu ya, merasa impresif gitu terhadap BNI karena bisa selama 75 tahun jatuh bangunnya BNI dari dalam mengarungi eh, kehidupan pergejolakan pemerintahan juga BNI tetap eksis ya Bu hingga saat ini. Nah, selama 75 tahun berdiri ini nih Bu, boleh nggak saya tahu Bu, pencapaian apa saja sih Bu yang sudah diraih oleh BNI sebagai BUMN? Sebenarnya sih kalau ngomongin pencapaian banyak ya Mbak Vio, cuman bisa di highlight seperti tahun 2020 kemarin, BNI itu dapat award menjadi salah satu digital mobile banking terbaik se-Asia. Seperti itu menurut saya salah satu pencapaian BNI sih, juga salah satu bukti kalau kita itu terus meningkatkan improvement. Balik lagi nilai 4 budaya itu yang perbaikan tiada henti. Oke. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi digital mobile banking terbaik se-Asia ya Bu ya. Ya, salah Wow. satunya. Oh, salah satunya. Ada berapa bank waktu itu Bu? Kalau boleh tahu yang jadi nominasi? Banyak, yang mestinya banyak Apa ya dah? Bu. Yang mestinya banyak ya Bu ya dari berbagai negara ya Bu ya. Wah, kalau begitu Bu, saya boleh tahu nggak Bu, apa sih Bu yang khasnya dari digital mobile banking BNI ini Bu, sehingga bisa menjadikan BNI sebagai salah satu bank yang berhasil mendapatkan predikat digital mobile banking terbaik di Asia. Mungkin salah satu keunggulan digital mobile bankingnya BNI itu mereka punya fitur-fitur yang mempermudah para user atau usernya mobile banking BNI dalam memperlancar ini. Jadi salah satu keunggulannya mobile bankingnya BNI ya Mbak Vio, khususnya untuk para usernya itu mobile banking BNI ini menyediakan fitur-fitur yang kemudian juga mempermudah si para usernya untuk melakukan kegiatan transaksi seperti itu. Salah satu keunggulan atau salah satu yang highlight yang kita miliki adalah kita bisa transaksi itu cardless. Untuk mengambil uang, biasanya kan kita mungkin ke ATM nih, kita bawa kartu ATM. Nah, ketika teman-teman ini lupa membawa dompet, kita tuh sekarang sudah bisa mengambil uang tanpa menggunakan kartu ATM BNI Mbak Vio. Jadi nggak harus ketika ke teller untuk bawa buku tabungan, KTP nggak harus. Jadi di ATM BNI sekarang Mbak Vio bisa nih kalau udah pakai mobile bankingnya BNI ngambil uang tanpa bawa kartu ATM. Itu salah satu kelebihannya fitur di mobile banking BNI sih Mbak Vio. Wah, luar biasa sekali nih ya Bu Grace ya. Jadi salah satu itu sudah termasuk sebagai salah satu inovasi ya Bu ya. Iya benar. Jadi kalau mungkin kan sekarang apalagi teman-teman milenial nih kayak gitu. Kalau misalnya lagi berpergian keluar tapi lupa bawa dompet kayak gitu. Bingung dong biasanya kalau mau ngambil uang kayak gimana. Nah, digital bankingnya BNI hadir nih dengan menjawab bisa loh di mana aja ketika aku ke ATM BNI sudah bisa mengambil uang tanpa menggunakan kartu. Jadi emang cardless ini salah satu kelebihan dari digital bankingnya BNI. Wah, luar biasa sekali nih. BNI selalu berinovasi ya, Bu ya. Dari yang tadinya cuma sekedar cashless aja, Bu, sampai yang sekarang udah sampai cardless ya, Bu ya. Ya, Luar biasa. ya Atau di kemudian benar. hari sampai gadgetless mungkin ya, Bu ya. Di kemudian hari kita hanya bawa satu
satu teknologi, satu bentuk imani dalam bentuk lain gitu Bu, yang tanpa membawa gadget tapi membawa satu benda khusus gitu ya. Mungkin ya Bu ya, ini hanya khayalan saya aja Bu. Luar biasa. Tapi saya sangat sangat suka sih dengan inovasi yang selalu diciptakan oleh BNI. Kemudian Bu, selain tadi pencapaian terkait mendapatkan award digital mobile banking terbaik, ada lagi nggak Bu inovasi yang jadi salah satu capaian terbesar BNI? Salah satu inovasinya mungkin ini sih Mbak Vio, kita sekarang punya namanya mesin ATM Sonic. Jadi kalau sekarang teman-teman atau Mbak Vio mungkin mau buka tabungan di BNI, itu Mbak Vio nggak harus ke teller atau ke customer service. Cukup datang ke outlet-outlet yang ada mesin ATM Sonicnya. Mbak Vio sekarang udah bisa buka tabungan di BNI dengan membawa KTP, IKTP sih kayak gitu. Jadi dengan IKTP nanti akan kita fotokopi, akan kita scan, kita record, itu jadi Mbak Vio sudah bisa membuka tabungan nanti di BNI hanya dengan membawa KTP. Biasanya kan kalau Mbak Vio mesti ke customer service, harus mengisi form-form, harus mengisi beberapa lembar form yang harus diisi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dengan ke Mbak Vio menggunakan ATM Sonic kayak gitu, Mbak Vio cuma cukup bawa IKTP, kemudian Mbak Vio datang ke ATM Sonicnya, itu rekening Mbak Vio beserta kartu ATM-nya sudah langsung jadi. Wah, luar biasa Seperti sekali. Jadi benar-benar sangat dipermudah ya Bu ya dalam membuka benar. tabungan. Luar biasa sekali nih BNI dalam pencapaiannya sebagai suatu BUMN yang selalu hadir untuk negeri. Oke Bu, yang pertanyaan terakhir saya nih Bu, tadi kan kita udah tantangan, terus masuk ke pencapaian. Nah, saya pengen tahu dong Bu, sebagai salah satu organisasi atau instansi pemerintah, instansi mandiri ya Bu ya, instansi independen tapi masih dalam lingkup pemerintahan, apa saja sih Bu kontribusi yang telah diberikan BNI nih Bu selama 75 tahun berdiri? Yang tentunya yang kontribusi yang non profitable ya Bu ya bagi perusahaan, tapi lebih ke kontribusi kepada masyarakat. Boleh diceritakan sedikit Bu? Kalau sebenarnya sih kontribusi mungkin banyaknya kalau teman-teman BUMN selalu melakukan CSR ya, corporate responsibility. Uh, tapi kalau di BNI sih sebenarnya bagaimana caranya mencakup sih kita yang lingkup terdekat dulu aja nih Mbak Vio. Contohnya seperti kemarin di salah satu wilayahnya BNI di Jakarta Senayan, kita mengadakan penanaman pohon-pohon di sekitar lingkungan kerja, lingkungan kantor, dan lingkungan wilayah Jakarta Senayan karena kita peduli nih sama lingkungan. Itu salah satu bentuk kita peduli dengan lingkungan. Yang kedua ada juga kita punya nih sedang menyelenggarakan vaksin untuk keluarga para pekerja di insan BNI di Jakarta Senayan dan juga untuk para debitur atau para nasabah yang ada di Jakarta Senayan yang mereka tuh belum sempat melakukan vaksin. Kita juga menyelenggarakan vaksin. Yang ketiga mungkin juga untuk di dunia pendidikan ya Mbak Vio, juga kita sering melakukan santunan terhadap teman-teman anak yatim. Kita juga upgrade nih tentang pendidikannya mereka butuh apa aja, seperti apa aja, entah itu buku tulis. Itu kita lebih emang konsen di daerah sekitarnya kita dulu aja sih Mbak Vio, seperti itu. Wah, berarti benar-benar berkontribusi aktif melayani negeri ya Bu ya, sampai Benar. hampir segala lini kehidupan dijamah oleh BNI, mulai dari lini lingkungan, dari terus kemudian dari bidang kesehatan hingga bidang pendidikan juga ya Bu ya. Ya benar Mbak Vio. Wah, luar biasa sekali nih yang sudah dilakukan oleh BNI sebagai yang senantiasa hadir untuk negeri. Oke Bu, uh, saya sangat suka nih Bu dengan apa yang telah Ibu paparkan. Dari sini saya bisa memahami Bu bagaimana BNI yang sudah sebagai salah satu bank tertua ya Bu ya di Indonesia kalau tidak salah ya Bu ya. Bank, bank tertua dan bank terstabil ya Bu ya kalau saya tidak salah tangkap. Ya, bank tertua dan bank terstabil dan mampu menjalankan roda organisasi selama 75 tahun hingga sekarang dengan nilai-nilai yang dianutnya dengan
dengan nilai profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, continuous improvement, hingga bisa menghadapi tantangan dari baik dari pihak debitur maupun dari pihak internal, dan hingga bisa menghasilkan pencapaian yang sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Coba tepuk tangan dulu dong Bu buat BNI Bu, luar biasa sekali. Oke Bu. Oke Bu, kalau dari Ibu Grace Stella sendiri Bu, boleh kasih closing statement Bu? Kan kita tadi udah cerita banyak nih Bu ya, dari kita mengenal secara singkat profil BNI, kemudian nilai-nilai yang dianut, terus berbicara tentang tantangan, strategi hingga pencapaian dan kontribusi BNI. Boleh kasih closing statement Bu mengenai yang menggambarkan secara menyeluruh BNI sebagai suatu organisasi? Mungkin closing statement-nya lebih gini sih kali ya Mbak Vio. Bagaimana sih kalau saya sendiri sebagai insan BNI melihat BNI itu emang sebagai salah satu instansi pemerintah yang benar berupaya banget nih memberikan berusaha mencapai visinya lah tadi menjadi salah satu lembaga keuangan terbaik yang dia itu tetap melakukan continuous improvement nih dalam memberikan layanannya kepada para mitra kerja, nasabah, atau debitur. Seperti itu sih Mbak Vio, bagaimana sih BNI sampai sekarang tetap aja juga mencari nih bagaimana memberikan mengimprove layanan terbaik dari segi BNI Mobile mungkin, dari segi layanan, dari segi sistem kayak gitu. Itu kita juga tetap selalu apa ya, berkreasi, balik lagi dengan nilai-nilai tadi, berkreasi, juga meningkatkan lah apa yang sudah ada saat ini, bekalnya kita tingkatkan menjadi lebih baik. Kita juga berusaha kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan juga terhadap nasabah. Seperti itu sih, Mbak Vio. Wah, luar biasa sekali. Oke, berarti harapan saya juga sama seperti Ibu, supaya BNI sebagai salah satu sebagai salah satu badan pemerintahan bisa semakin aktif Bu, semakin bertambahnya usia, semakin aktif dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dengan senantiasa terus menggalakkan nilai-nilai budaya kerjanya yang jika diterapkan oleh semua insan BNI, Bu, saya yakin layanan yang diberikan kepada masyarakat juga akan semakin optimal. Begitu Bu. Baik Bu Grace, terima kasih banyak Bu atas wawancara singkatnya. Saya sangat senang bisa berinteraksi dengan Bu Grace pada sore hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya, sebagai manajer. Sama Mbak Vio, terima kasih atas undangannya. Terima kasih banyak Bu, saya jadi belajar banyak mengenai BNI, dan harapan saya sih Bu, dari yang apa yang sudah saya dapatkan dari Bu Grace, dapat saya ambil hikmahnya, dan saya bisa internalisasi juga ke nilai ke dalam pekerjaan saya sehari-hari, karena seperti setiap organisasi punya nilai-nilainya sendiri. Nah, saya sebagai insan Kemenkumham juga punya nilai-nilai Kemenkumham tersendiri, dan dengan memahami nih Bu dari nilai-nilai yang dianut oleh instansi lain, saya bisa membandingkan nilai-nilai apa yang selaras dan dapat mencontoh hal-hal baik yang dari instansi lain, salah satunya dari instansi BNI sendiri. Jadi saya bisa menginternalisasi nilai-nilai BNI tersebut, dan bisa saya cocokkan dengan nilai-nilai yang sudah berjalan di Kemenkumham. Begitu, Mbak. Baik Bu, sekali lagi terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Mbak Vio atas Oke, selamat sampai bertemu di lain waktu Bu. Selamat sore Bu. Sama Mbak Vio, selamat sore.